Halo Sobat X Science, jumpa lagi dalam program kesayangan kita semua, X Science, Eksplorasi Sains. Sobat X Science, pemberian pestisida memang dapat melindungi tanaman dari serangan hama, namun pemberian pestisida yang berlebihan akan membuat lingkungan menjadi tercemar, terutama pencemaran pada air. Mau tahu penjelasannya? Yuk saksikan bersama penjelasan narasumber berikut. Halo Sobat X Science, kembali lagi dalam program kesayangan kita, X Science, Eksplorasi Sains. Adik-adik, kegiatan manusia sangat beraneka ragam. Ada yang positif dan ada yang negatif terhadap lingkungan, yang tentunya akan mempengaruhi ketersediaan air. Kegiatan positif diantaranya, yang pertama, pembuatan daerah resapan air. Adik-adik, tahu tidak bahwa air tanah biasanya lebih jernih dibandingkan dengan air yang ada di permukaan bumi? Hal ini dikarenakan air tanah sudah tersaring oleh lapisan tanah dan perakaran tumbuhan. Oleh karena itu, salah satu upaya menjaga ketersediaan air tanah adalah dengan membuat lubang untuk membuat daerah resapan air. Kegiatan berikutnya yaitu melakukan reboisasi atau penghijauan kembali. Reboisasi adalah penanaman kembali pada hutan yang gundul atau tandus. Dengan melakukan reboisasi, maka semakin banyak akar tanaman yang dapat menyimpan cadangan air tanah. Sobat X Science, selain kegiatan manusia yang berdampak positif terhadap kelestarian air, ada juga loh yang berdampak negatif. Yang pertama, yaitu penebangan hutan. Penebangan hutan yang berlebihan menyebabkan hutan menjadi gundul. Akibatnya, tanah menjadi tandus. Bukan hanya itu saja loh. Hutan yang gundul juga dapat menyebabkan banjir. Berikutnya, yaitu pencemaran air laut. Sebagian besar bumi terdiri dari lautan. Salah satu contoh pencemaran yang terjadi di lautan disebabkan oleh tumpahan minyak yang berasal dari kegiatan kilang minyak. Minyak akan menghambat proses penguapan. Akibatnya, jumlah uap air yang membentuk awan akan semakin berkurang, sehingga hujan yang turun pun semakin sedikit. Selanjutnya, yaitu pembangunan daerah perkotaan. Daerah perkotaan menjadi semakin sempit karena banyak dibangun rumah, gedung, dan jalan beraspal. Hal ini berakibat semakin sempit pula lahan hijau yang berfungsi untuk menyerap air hujan, sehingga dapat mengganggu siklus air. Nah, saatnya Sobat X Science menjawab pertanyaan nalaria berikut ya. Saatnya kita bernalar. Yuk, mari kita bernalaria. Saatnya Sobat X Science menjawab pertanyaan nalaria berikut. Dapatkah Sobat X Science menjelaskan hubungan antara asap kendaraan dengan siklus air? Sudah tahu jawabannya? Yuk kita bahas bersama. Gas buangan kendaraan bermotor dan mesin pabrik mengandung racun seperti gas karbon dioksida atau CO2, timbal atau Pb, CO atau karbon monoksida, serta kabut karbon yang terbentuk dari hasil pembakaran tak sempurna. Ketika uap air bercampur dengan gas-gas beracun ini, maka akan membentuk asam, sehingga terjadilah hujan asam. Untuk menghindari terjadinya hujan asam, maka perlu untuk mengurangi pelepasan gas-gas beracun ke udara. Selain lewat udara, pencemaran juga bisa terjadi melalui air. Misalnya air yang tercemar limbah pabrik yang tidak memiliki sarana pengolahan limbah. Sobat X Science, saatnya kita seru-seruan bereksperimen. Sebelum bereksperimen, berikut alat dan bahan yang akan kita butuhkan. Pertama, sediakan wadah berupa botol air mineral ukuran sedang yang berfungsi untuk pengendapan, penyaringan, dan penampungan air bersih. Kedua, batuan kasar. Ketiga, batu kerikil halus.
Keempat, arang tempurung kelapa. Kelima, pasir halus. Dan yang terakhir, ijuk. Setelah alat dan bahan siap, mari kita mulai tahap membuat saringan air sederhana. Pertama, siapkan wadah. Lapisan terdiri dari lapisan batu, kerikil, arang tempurung kelapa, pasir halus, ijuk, kemudian pasir halus lagi, ijuk, dan air limbah. Dari lapisan paling atas inilah, air dari wadah pengendapan akan kita masukkan ke dalamnya. Sampai di sini Sobat X Science bisa mengikuti kan? Jadi, melalui eksperimen sederhana ini, kita dapat menjernihkan air kotor dengan menggunakan beragam jenis batuan. Setiap lapisan material batuan ini akan menyaring partikel yang terdapat di air. Air akan terus mengalir melalui celah-celah batuan dan pasir sehingga menghasilkan air bersih atau air murni. Jangan lupa dicoba sendiri ya di rumah.